Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Febri Indraningtyas dengan NIM 1950302011111052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi case saya dengan bab pengambilan keputusan jangka pendek dengan perhitungan biaya relevan. Nah, tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah akuntansi manajerial yang diampu oleh Ibu Rika Hepti Sugiastuti. Nah, sebelum saya membahas study case, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa biaya merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengambilan keputusan. Nah, biaya ini merupakan suatu bentuk pengorbanan sumber ekonomi yang ikut menentukan jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. Seperti jika biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut itu jauh lebih besar dari pendapatannya, maka perusahaan tersebut itu tidak akan memperoleh keuntungan. Nah, keputusan-keputusan yang akan diambil itu berhubungan dengan konsep biaya yang memiliki tujuan bersifat jangka pendek atau memiliki sasaran yang bersifat perantara. Nah, keputusan tersebut adalah salah satu bentuk pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Misalnya, apakah perusahaan harus membeli atau membuat sendiri suatu produknya? Atau apakah perusahaan tersebut itu harus meneruskan atau menghentikan suatu produksinya? Walaupun bersifat jangka pendek, namun keputusan-keputusan itu memiliki dampak yang jangka panjang. Misalnya, membeli spare part dari luar perusahaan. Nah, itu jauh lebih hemat daripada memproduksi sendiri. Tetapi untuk jangka panjangnya itu akan membawa konsekuensi ketergantungan perusahaan pada supplier. Semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen itu harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktornya yaitu faktor biaya yang biasanya itu disebut dengan biaya relevan. Nah, menurut Mulyadi sendiri, biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Oleh karena itu, biaya tersebut adalah relevan dengan analisis yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Namun, untuk menjadi relevan, suatu biaya itu tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, akan tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Nah, adapun karakteristik dari biaya relevan yang pertama yaitu biaya masa yang akan datang, yaitu biaya yang dapat diperkirakan akan terjadi dalam periode yang akan datang. Nah, maksud dari periode yang akan datang ini yaitu biaya masa yang akan datang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan dalam pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Nah, yang kedua yaitu ada biaya yang berbeda di antara berbagai macam alternatif pengambilan keputusan. Nah, maksudnya yaitu apabila seorang manajer tersebut memilih salah satu di antara berbagai macam alternatif yang ada, maka manajer tersebut harus memberikan hasil yang berbeda di antara berbagai alternatif pengambilan keputusan tersebut. Langsung saja kita membahas study case pada salah satu aplikasi dalam biaya relevan, yaitu keputusan membuat atau membeli. Yang pertama yaitu ada deskripsi masalah. Nah, perusahaan swasta manufacturing memproduksi komponen elektronik yang digunakan pada salah satu printernya. Nah, dalam setahun itu, Swasti akan mengganti produksi untuk printer jenis lain, dan komponen elektronik tersebut tidak akan digunakan. Namun, pada tahun mendatang, Swasti harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer lama. Namun, Swasti telah dihubungi oleh pemasok potensial untuk Swasti dengan harga $4,75 per unit. Namun, tawaran tersebut sangat menarik karena biaya manufaktur penuh per unit adalah $8,20 dengan biaya adsorpsi seperti tabel di samping. Nah, apakah perusahaan Swasti itu akan memproduksi atau membeli komponen tersebut? Yang kedua yaitu latar belakang masalah. Nah, pada deskripsi masalah sebelumnya diketahui bahwa perusahaan dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu membeli komponen kepada pemasok atau memproduksi sendiri komponen tinta untuk produksi printernya. Maka dari itu, pihak manajemen harus memperhitungkan dari sisi keuangan di antara dua alternatif tersebut, yang nantinya akan dipilih adalah alternatif yang dirasa lebih menguntungkan, dalam artian mengeluarkan biaya operasional yang paling minimum.
Pembahasan yang ketiga yaitu analisis dan penyelesaian kasus, di mana hal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi biaya relevan, menjumlahkannya, dan menetapkan pilihan. Yang pertama yaitu memperhatikan biaya yang berkaitan dengan produksi 10.000 komponen. Nah, dari tabel di samping merupakan dua alternatif perusahaan jika membeli atau membuat produknya sendiri. Nah, untuk perolehan biaya membuat produknya sendiri dapat dilihat dari tabel absorpsi, dan untuk perhitungan biaya membeli dari supplier yaitu biaya tenaga kerja paruh waktu sebesar $47.500, sedangkan untuk biaya tenaga kerja paruh waktu sebesar $8.500, sehingga dapat diketahui bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk sendiri jauh lebih hemat dibandingkan dengan membeli produk dari luar perusahaan. Sehingga analisis menunjukkan bahwa selisih dari membuat komponen sendiri dan membeli dari pihak luar sebesar $11.000 jauh lebih murah daripada membeli. Jadi tawaran dari pemasok harus ditolak oleh perusahaan. Nah, pembahasan terakhir yaitu ada keterkaitan dengan topik pembelajaran. Dalam memenuhi kebutuhan perusahaan akan sebuah barang atau komponen tertentu, perusahaan biasanya menggunakan dua inisiasi. Yang pertama yaitu membeli produk dari perusahaan lain jika masih terdapat faktor-faktor yang memungkinkan seperti harga produksi jauh lebih besar dibandingkan dengan membeli dari perusahaan lain. Dan yang kedua yaitu mereka dapat memproduksi barang tersebut jika masih terdapat faktor-faktor atau pertimbangan khusus yang memungkinkan, diantaranya yaitu harga produksi lebih rendah dibandingkan dengan membeli dari perusahaan lain. Yang kedua yaitu fasilitas yang digunakan untuk memproduksi yang dirasa cukup, dan yang ketiga yaitu terdapat sumber daya manusia ataupun ketenaga kerjaan yang dirasa mumpuni.